Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken, kami akan sharing seputar topik antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau bersama dua narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita bersama Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kalaksa. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu, dan selamat pagi juga kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Baik, mohon maaf agak dekat dengan mic-nya ya Pak ya, supaya terdengar jelas. Apa kabar Bapak untuk kesempatan hari ini? Asunggaru sehat, Mbak Ayu. Aktivitas bagaimana? Aktivitas kita sekarang ya melaksanakan kegiatan penilaian ketangguhan desa, termasuk juga Asunggaru kondisi landai. Ya, astungkare Bapak, Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan kita juga bersama Kasih Perencanaan Pemanfaatan Penggunaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ya pada UPTD KPH Bali Utara, Bapak Ide Bagus KD Wirenegara SPMAP. Om Swastiastu, selamat pagi Haji. Om Swastiastu Mbak Ayu, Iya, sehat selalu, Inggih. Ya, luar biasa. Niki pertama kali ya perdana datang ke RRI Haji ya. Betul sekali, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh RRI kepada kami untuk bersama-sama para pendengar untuk mengikuti siaran ini. Bagaimana, sehat juga? Sehat, ya. Luar biasa. Salam hormat juga buat Pak Kalaksa yang tetap fit nih dalam kesibukan aktivitas beliau. Iya, kita juga RRI sering mengganggu beliau nih KJ. Iya, siap selalu dan on ini handphonenya 24 jam, tetap siaga begitu ya. Sehat selalu kepada kedua narasumber. Nanti sharing seputar topiknya antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau. Niki sudah masuk ke musim kemarau ya Pak Kalaksa ya? Sudah masuk musim kemarau ya. Dan memang dulu itu Indonesia kan sering disebut sebagai paru-paru dunia ya Pak Kalaksa ya, karena memiliki area hutan yang sangat luas. Kalau di Buleleng bisa dikatakan area hutan kita cukup luas ya Pak Kalaksa. Ya Ji ya. Oh iya, jadi memang kalau dilihat secara angka, memang kawasan hutan di Bali Utara ini nomor 2 terluas di Bali, yaitu di angka 35.300 hektar begitu. Ya. Terluas nomor 2 begitu Terluas di Bali nomor ya. 2, Oke. ya. Bagaimana dari ekosistemnya mungkin masih bisa dikatakan aman seiring dengan perkembangan zaman saat ini? Kalau dilihat dari ekosistemnya, kita memang cukup beragam, Mbak, dan cukup terjaga dari segi plasma nutfahnya. Karena kita ketahui hutan di Bali Utara ini 80%-nya adalah merupakan hutan lindung. Nah, sisanya adalah merupakan hutan produksi ya, dengan tingkat kecuraman yang bervariasi. Ada kelerengan yang di atas 40, ada yang landai begitu. Sehingga memang sebarannya cukup beraneka ragam dan bervariasi. Dan Astungkare sampai saat ini masih terjaga keragaman hayati baik ekosistemnya juga. Iya. Untuk dampak di musim kemarau bagaimana dengan situasi kondisi hutan kita?
Ya, memang kalau kita cermati pada saat ini memang musim kemarau yang diperkirakan puncak suhu mungkin di bulan Agustus ini yang akan datang. Tentu kita perlu antisipasi dan ini akan berdampak terhadap satu ketersediaan air, yang kedua adalah ketersediaan pangan dan tentunya yang ketiga adalah kebakaran hutan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi sehingga kita lakukan persiapan-persiapan untuk melakukan pengendalian. Kalaupun resikonya tidak bisa ditolak, maka kita akan lakukan pemadaman secara bersama-sama dengan instansi dan masyarakat begitu. Oke, ini antisipasinya seperti apa, Ji? Untuk menghadapi musim kemarau di bulan Agustus nanti. Ya, kami sudah berupaya melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah tentu kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat begitu. Tentang bahaya kebakaran hutan, bagaimana penanganan awal, pencegahan dan sebagainya. Kemudian kita juga antisipasi dengan melakukan pemasangan papan peringatan begitu di areal-areal yang kita petakan cukup rawan begitu, sehingga tidak mengurangi pengulangan terhadap terjadinya bencana kebakaran. Kemudian di samping itu kita juga memberikan semacam bantuan sarana prasarana untuk terutama adalah keselamatan pada personil yang melakukan pemadaman kebakaran, dan tentunya kita juga membuat jejaring tanggap darurat antar instansi, antar masyarakat, dan kita juga sudah membentuk yang namanya masyarakat peduli api begitu. Masyarakat peduli api. Sehingga manakala diperlukan maka segera akan tersedia mobilisasi masyarakat begitu. Dan di samping itu juga yang paling terakhir, yang paling baru, kita sudah membuat pos komando kesiagaan kebakaran hutan yang terbagi menjadi 2 di Kabupaten Buleleng, yaitu pos komando yang ada di Grogak dan yang satu lagi ada di Kubu Tambahan begitu. Baik, ya bagaimana dengan kasus kebakaran hutan yang terjadi? Belum ditemukan kasus ya sampai saat ini? Atau mungkin di tahun sebelumnya, Ji? Baik, mungkin perlu kami sampaikan memang kejadian kebakaran hutan pada tahun 2020-2021 cukup landai, bahkan hampir tidak ada gitu. Namun karena terjadinya El Nino di tahun 2023 itu terjadi peningkatan kebakaran hutan. Dan tentu terhadap hal ini kami tidak artinya mengantisipasi seoptimal mungkin, melakukan mopping up, kemudian ground check, kemudian inventarisasi. Nah, pada saat melakukan inventarisasi tersebut kami mencari bukti-bukti awal apa yang menjadi penyebab kebakaran dan berapa kerugian ekologis yang kita terima terhadap terjadinya kebencanaan ini. Dan terkait dengan tindak lanjut, kami sudah berusaha mencari sebab-sebab, namun memang dari unsur pembuktiannya yang sangat sulit begitu ditemukan benang merahnya, Genten. Terima kasih. Oke, sampai saat ini ya, Ji ya. Inge. Baik, Pak Kalaksa sebagai garda terdepan ya ketika ada bencana, prabencana, itu bagaimana dari BPBD Kabupaten Buleleng untuk menghadapi jikalau menemukan yang namanya kebakaran hutan di musim kemarau nanti di bulan Agustus? Terima kasih Mbak Ayu. Terkait dengan fungsi BPBD ya, karena BPBD ini kan merupakan perangkat daerah yang membantu Bapak Bupati untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana. Nah, khusus untuk tema hari ini kita temanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, dan lahan. Nah, ini kami sesuai dengan fungsi kami adalah mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait. Seperti hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan KPH Bali Utara. Nah, karena hutan-hutan di Bali Utara kan dikoordinasikan secara teknis dari UPTD KPH Bali Utara. Kita ketahui di Buleleng ya, di Buleleng ini kan seperti disampaikan dari Aji Guswirenya bahwa Buleleng kan mempunyai luas hutan nomor 2 di Bali. Nah, di Buleleng ini ada hutannya yang dikelola oleh Taman Nasional Bali Barat, ada juga yang langsung di bawah KPH Bali Utara. Nah, yang Bali Barat ini kan
juga berpotensi mengalami kebakaran hutan yang ada di desa Sumber Klampok. Ini kan sebagian besar rawan. Mudah-mudahan dengan tadi sudah dibentuk masyarakat peduli api, terus peran dari teman-teman ini sudah memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar hutan, sudah paham bagaimana melaksanakan aktivitas di hutan sehingga aktivitas bisa berjalan lancar, tetapi hutan kita juga tetap aman ya, selamat tidak terjadi kebakaran. Itu yang kita terus di BPBD melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti KPH Bali Utara, termasuk dengan camat, termasuk dengan Perbekel, termasuk juga dengan instansi vertikal. Kita dengan TNI, Polri, dengan Pak Dandim, terus kita bangun komunikasi sehingga apabila terjadi kebakaran kita bisa tangani bersama. Tetapi saat ini kita sungkaru ya di tahun 2024 ini karena saat ini kan kita sudah musim kemarau ini di bulan Juli dan puncaknya nanti di Agustus ini sesuai dengan rilis BMKG. Inilah kita terus harus laksanakan monitor bersama-sama sehingga bisa dicegah tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Oke, ya ini memang kebakaran hutan dan lahan itu yang merupakan bencana alam merusak lingkungan gitu ya Pak Kalak dan maupun Aji, ini mengancam kehidupan dan juga membahayakan perekonomian. Dan kasus kebakaran hutan ataupun lahan yang sering terjadi di wilayah Buleleng kira-kira disebabkan oleh faktor napi, Aji ataupun Pak Kalaksa bisa menjelaskan? Baik, memang kebakaran hutan sering kita jumpa itu terjadi di wilayah Kecamatan Grogak gitu, dan mungkin ada beberapa di Kecamatan Tejekule. Nah, untuk yang di Kecamatan Grogak seperti kami sampaikan pada tahun 2020-2021 itu tidak ditemukan adanya kebakaran. Tetapi sehubungan dengan terjadinya El Nino begitu, kemarau yang panjang itu menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di tahun 2023. Jadi memang sebab-sebab awal memang kita banyak disebabkan oleh karena faktor alam, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita tetap mengantisipasi. Tentu mungkin ada juga aktivitas manusia yang karena memang kita tidak bisa mengantisipasi ya kawasan selama 24 jam begitu, dan ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat sehingga sekecil-kecilnya penyebab kebakaran itu bisa kita lebih menjaga bersama gitu. Artinya jangan sampai kita lalai atau abai begitu, karena pembakaran secara sengaja maupun kelalaian yang terjadi itu ada ancaman pidananya. Oke, berarti bisa dikategorikan faktor penyebabnya itu lebih kelalaian ya Ci ya? Mungkin faktor alam ya, faktor alam yang berkepanjangan ya. Oke, ya. Selain faktor alam tidak ada faktor lain lagi? Sampai saat ini kami terus melakukan pengawasan begitu dan juga mencari keterangan data begitu. Memang ada beberapa indikasi kelalaian. Sudah dilakukan proses penyelidikan di Polres Buleleng kan, dan untuk yang kejadian terjadi di Desa Galungan ya. Dan itu sudah masih berproses kan. Ya. Memang seperti yang sampaikan, memang kesulitannya adalah di pembuktiannya nih, karena kita berhubungan dengan medan, kemudian dengan kondisi luasan yang cukup menyulitkan untuk mencari bukti-bukti kan. Karena kan sudah terbakar kan. Ya. Oke. Dan dari tim BPBD sendiri memang menyiagakan ya Pak Kalaksa beberapa personilnya di masing-masing desa. Kalau kita di BPBD kita kan punya tim reaksi cepat multisektoral. Nah, itu kan ada di SKPD. Sedangkan yang di desa-desa ini kan kita tidak ada penempatan tim khusus seperti itu. Nah, kita mendorong untuk membangun kesadaran dari masyarakat dengan membangun relawan komunitas. Seperti tadi untuk di Grogak sudah dibangun masyarakat peduli api MPA, itu ada di desa Sumber Klampok, ada di Pejarakan, ada di Pemutaran kan. Nah, ini masyarakat yang sudah diedukasi inilah yang kita ajak bekerja sama untuk bersama-sama bagaimana
memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar. Nah, ini untuk melaksanakan pencegahan. Nah, pada saat memang sudah terjadi kebakaran, nah ini relawan ini, MPA ini kita juga mobilisasi untuk membantu kita, karena masyarakatnya lebih paham dengan kondisi lingkungan di sekitar hutan itu kan, karena teman-teman masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan hutan, apalagi ini yang desa-desa yang berbatasan dengan hutan kan, mungkin ada aktivitas mencari rumput, ada kegiatan aktivitas mungkin mencari lebah madu, mungkin ada kegiatan aktivitas karena tanah lahan pertanian berdasar dengan hutan, mungkin menjelang musim hujan ini melaksanakan pembersihan lahan, mungkin ada yang membersihkan lahannya dengan membakar di lahan pertanian. Nah, ini kan berbahaya. Kalau tidak dipastikan apinya mati baru ditinggal, ini kan kemungkinan berpotensi untuk terjadi kelalaian, bisa menyebabkan hutan terbakar kan seperti itu. Kira-kira apa penekanan dari BPBD untuk mengikut sertakan masyarakat menjaga ekosistem ataupun supaya tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan begitu Pak Kalan? Penekanan kita kan seperti disampaikan tadi dari Aji ya, kita terus mendorong bagaimana melaksanakan sosialisasi edukasi sehingga meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Artinya marilah seperti kita, pemerintah kan tidak bisa menjaga 24 jam hutan itu kalau tidak dibangkitkan kesadaran dari masyarakat di sekitar. Apalagi saat ini kan sudah ada program hutan sosial itu kan, perhutanan sosial. Nah, itu artinya ada kebijakan dari pemerintah bagaimana masyarakat itu dilibatkan untuk mengelola hutan melalui perhutanan sosial. Artinya hutan ini dikelola, di satu kelestariannya tetap terjaga, di satu sisi juga bisa bermanfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau masyarakatnya sudah sejahtera, otomatis pasti masyarakatnya akan ada rasa untuk menjaga hutan itu kan, tidak dicuri kayunya, tidak disengaja dibakar kan, itu dengan maksud dari bagaimana melibatkan peran masyarakat dalam perhutanan sosial itu. Artinya masyarakat bisa menjaga bersama, karena berarti sudah ada feedbacknya dari masyarakat begitu ya Pak? Iya, dengan adanya kebijakan atau aturan terkait dengan perhutanan sosial ini seperti itu. Sehingga hutannya tetap lestari, masyarakatnya juga sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera, otomatis sadar akan menjaga hutan itu, tidak akan mencuri kayunya, tidak akan merusak di sana kan seperti itu. Iya, karena kalau tidak salah pemberitaan beberapa tahun berapa begitu ya, ada pencurian kayu gitu ya di kawasan Buleleng Barat ya, Ji Wire ya. Oh inggih, memang kalau untuk illegal logging memang masih terjadi. Itu memang tidak bisa kita pungkiri, dan memang keterlibatan dari teman-teman kepolisian, kemudian TNI, dan kami sendiri juga punya polisi, yaitu polisi hutan, Bu. Jadi nyambung seperti yang disampaikan oleh Bapak Kalaksa. Jadi di Buleleng ini terdapat sekitar 24 desa yang menjadi tergabung dalam perhutanan sosial. Jadi di samping punya hak kelola untuk mengelola secara ekonomi, mereka juga punya kewajiban, Bu. Nah, salah satunya adalah perlindungan hutan. Jadi mengapa belakangan ini tindak pidana illegal logging menurun, kemudian tindak kebakaran hutan juga ada penurunan begitu, memang karena keterlibatan masyarakat itu salah satu penyebab yang kami cermati begitu terjadi di lapangan. Nah, khusus untuk kasus-kasus illegal logging, kami sampaikan bahwa tidak ada istilah masuk angin. Artinya setiap kasus yang terbukti merupakan illegal logging akan kami upayakan untuk terus sampai di tingkat pengadilan, dan ini memang sudah terjadi, yaitu ada beberapa di Kecamatan Tejukule itu sudah ada vonis, kemudian mungkin ada beberapa di Kecamatan Ngoro, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk jangan sekali-sekali melakukan tindak pidana illegal logging begitu, karena itu ancaman pidananya cukup besar, yaitu mungkin 5 miliar dan 4 tahun, itu cukup besar ancaman pidananya, sehingga jangan coba-coba. Dan kami juga menjamin bahwa setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti begitu. Oke, iya. Pendengar, kita juga menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 790, dan Anda juga bisa berkomentar melalui channel YouTube kami
di RRI Singaraja Official seputar topik antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau bersama narasumber Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP dan juga bersama Aji Ide Bagus Kadewi Renegara SPMAP ya selaku Kasih Perencanaan Pemanfaatan Penggunaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada UPTD KPH Bali Utara. Mohon izin kepada kedua narasumber sepertinya sudah berdering di 24644. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, dengan Om Swastiastu Mas Ramadan yang ada di Sorong. Iya. Oke. Selamat pagi dan Om Swastiastu ya untuk bapak-bapak narasumber. Nggak ada ibu ya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak ada ini. dua. Ada dua Ada bapaknya. dua ya, Iya. Oh iya Pak, selamat pagi Om Swastiastu dan salam sehat. Semoga Om Swastiastu, salam Bapak sehat, selalu Mas diberkati Ramadan. ya dalam segala urusan apapun juga. Makasih. Ya. Pak, ini tentang kebakaran hutan ya. Ini kan sangatlah berpotensi terhadap gangguan keamanan udara ya bagi pesawat. Nah, apalagi pesawat penumpang ya, pesawat komersil. Jadi dekat dengan Bandara Ngurah Rai Pak ya. Kalau umpamanya hutan terbakar di Singaraja itu akan berdampak besar kepada Bandara Ngurah Rai ya, gitu. Jadi tadi saya mau tanya Bapak udah menyinggungnya bagus itu Pak untuk memasang papan peringatan ya agar mengingatkan setiap yang masuk ke dalam hutan itu agar tidak membakar sembarangan karena kalau tidak diingatkan kadang kan lupa ya bakar nggak ingat lagi. Itu bagus Pak, bagus itu sangat baik. Lalu berapa ancaman hukuman Pak kalau umpama terbukti ternyata orangnya membakar ya terbukti ya jadi pidananya berapa lama dan denda berapa banyak gitu Pak ya. Kemudian itu harus disosialisasi saya kira Pak untuk supaya orang tahu ancaman hukuman cukup besar. Ini kan juga mengganggu kesehatan pernapasan ya. Nah, terus yang kedua Pak, apakah udah ada itu Pak apakah cukup efektif Pak kalau umpamanya menggunakan akar budaya ya kearifan lokal begitu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat udah ada. Kalau itu juga bagus itu karena budaya Bali kan cukup kuat untuk disosialisasi kepada masyarakat ya agar membakar hutan adalah salah satu yang sangat dari samping dosa ya dari sisi budaya sangat tidak terpujikan gitu. Kemudian juga kalau di Padang kan menggunakan helikopter itu Pak, seberapa efektifkah itu? Efektif nggak pakai helikopter membawa maksimum berapa ton itu air dan juga berbahaya bagi penerbang pilot helikopternya sendiri. Itu bagaimana menurut Bapak? Apakah cukup baik pakai helikopter? Ya itu saja mungkin sekedar sharing saja Pak ya biar kita mengetahui bagaimana supaya tidak melanggar ya kalau masuk hutan itu hati-hati gitu. Terima kasih ya. Terima kasih buat Mas Ramadan yang ada di Sorong ya, nanti akan ditanggapi ataupun dijawab. Kita terima kembali atensi dari Kakek Gaul melalui WA. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Inge, Kakek Gaul, ampuran iki volume radio mohon dikecilkan Kakek Gaul nggih supaya tidak feedback nggih. Oke, cukup monitor melalui handphone Kakek Gaul. Ya, terus saya mau tanyakan dan satu gimana caranya membuktikan kebakaran itu. Kalau di hutan kan tidak mungkin mobil damkar itu naik. Gimana kalau pakai pawang hujan? Ya udah itu aja pertanyaan saya. Makasih narasumber dari Ibu ya. Baik, terima kasih Kakek Gaul yang ada di kawasan Bakti Srage atas pertanyaannya. Ini secara fasilitas begitu ya dipertanyakan ya. Karena mungkin menurut Kakek Gaul area memasuki hutan itu agak sulit begitu ya Jik Wire ya ataupun Pak Kalaksa ya. Itu seperti apa penanganannya ketika sudah terjadi kebakaran hutan? Baik, selain Mas Ramadan dan juga Kakek Gaul,
Silakan pendengar lain beratensi kembali di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 dan topik mengenai antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau. Sembari menantikan atensi pendengar, silakan untuk Pak Kalaksa ataupun Haji Wira untuk ditanggapi ya. Baik, terima kasih. Ini sudah ada 2 penanya yang cukup menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Ramadan di Sorong. Saya izin Pak Kalaksa untuk menjawab pertanyaan karena sebagian besar terkait dengan kebakaran hutan. Jadi pertanyaan yang pertama oleh Pak Ramadan yaitu apakah terjadi gangguan keamanan udara dan apakah lokasinya dekat dengan bandara ya. Memang kalau kita lihat dari kebakaran yang sudah terjadi di Kabupaten Buleleng itu kan antisipasinya cukup cepat. Jadi begitu ada kejadian, masyarakat turun, instansi turun, sehingga dalam hitungan jam itu biasanya kalau yang kecil-kecil bisa padam begitu. Kemudian kalau dia ada perluasan, selama ini paling banyak 2-3 hari sudah padam gitu. Sehingga memang untuk gangguan udara kami sampai saat ini belum menerima adanya komplain dari masyarakat atau LSM dan lain sebagainya itu yang terkait dengan gangguan pencemaran udara. Dan apalagi memang kita ketahui kan lokasi Bali Utara ini cukup jauh dari bandara begitu. Ya mudah-mudahan besok ada bandara di Bali Utara. Astungkara bisa meningkatkan perekonomian dan juga nanti akan meningkatkan peran serta dari swasta maupun pemerintah untuk melestarikan kawasan hutan begitu. Kemudian untuk ancaman pidananya Pak, kami sampaikan memang kalau ini kan sudah ada pasal-pasalnya ya Pak. Itu ada di pasal 78 Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, yang mana ancaman pidananya kalau dia dilakukan pembakaran secara sengaja itu ancaman pidananya 15 tahun dengan dendanya sekitar 5 miliar. Itu maksimal ya Bu Ayu dan Pak Kalaksa. Tetapi kalau seandainya sebab-sebab kebakaran terjadi karena kelalaian, maka ancaman pidananya tetap 15 tahun, tetapi nilai penggantinya itu sebesar 1,5 miliar begitu. Itu pembedanya antara sengaja dan lalai begitu. Kalau pelibatan kearifan budaya, wah ini sudah jangan ditanya Bu. Memang kalau kita di Bali kan memang tetap berkoordinasi dengan Kalaksa, kemudian dengan Polres, dengan Kodim, dengan desa dan tentunya dengan desa adat Bu. Karena tidak bisa kita pungkiri karena kita di Bali adalah wilayah yang berbudaya, dan itu dalam setiap melaksanakan tugas itu kita awali dengan doa begitu, dan juga memang didukung oleh aktivitas adat yang ada di masyarakat begitu. Dan bahkan ada beberapa tempat yang apabila terjadi kebakaran dilakukan semacam pecaruan kecil begitu, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi begitu. Dan juga untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga bersama-sama begitu. Kemudian terkait pemadaman menggunakan helikopter, kalau dilihat dari kejadian yang sudah terjadi untuk di Bali Utara ini belum pernah ada pemadaman, sepengetahuan kami ya Bu, belum pernah ada pemadaman menggunakan helikopter. Mungkin karena itu tadi, karena begitu ada kejadian dalam hitungan jam itu bisa selesai, ataupun kalau dia meluas hitungan hari sudah bisa selesai. Dan di samping itu memang kita di kementerian juga mempunyai sistem Bu, sistem pemantauan untuk kebakaran namanya Sipongi yang bisa dipantau secara tingkat nasional. Dan sering terjadi kami lihat bahwa ada info kebakaran tetapi tidak muncul di Sipongi. Artinya memang bahwa kadar kebakarannya masih rendah begitu, sehingga tidak muncul. Manakala mungkin muncul di Sipongi berarti memang itu akan menjadi perhatian secara nasional begitu. Oke, sudah semua terjawab ya Haji Wira? Kemungkinan untuk yang kakek gaul di Bakti Seraga, ini salam hormat kakek gaul. Ini bagaimana kalau kita pemadaman api menggunakan pawang? Ya, menurut kami sih secara rasional memang kami melakukan pemadaman api secara manual ya Bu, karena memang mengingat medan, kemudian jarak, kemudian kelerengan begitu. Secara nyata kami menggunakan pemadaman secara manual. Nah, belum pernah mungkin menggunakan alat-alat taktis seperti mobil pemadaman
mungkin bisa saja ke depan untuk wilayah-wilayah yang mungkin di luar kawasan hutan lindung begitu. Ataupun memang jika sarananya untuk itu sudah memadai, artinya kalau memang kita kan keterbatasan sarana ya Bu. Jadi mungkin mobil-mobil pemadam kebakaran tidak nyampe ke lokasi begitu. Tetapi mungkin bagaimana nanti inovasi yang bisa dilakukan ke depan, mungkin nanti dari Pak Kalaksa bisa menyampaikan. Terima kasih. Dilanjut Pak Kalaksa untuk tanggapannya. Terima kasih dari Mas Ramadan tadi sudah lebih banyak dijelaskan dari Pak Wiru ya. Kebetulan Pak Wiru secara teknis terkait dengan di kehutanan ya. Mungkin yang Pak kakek gaul ya, yang bakti seragi mana untuk pemadaman menggunakan pawang hujan kan. Mungkin memang secara adat budaya kita mungkin bisa minta bantuan juga dengan pawang hujan, mungkin melalui ya pengelingsir atau suku kita di desa. Nah, ini secara bagus juga untuk pawang hujan. Tetapi kalau memang kebakaran hutannya tinggi dan untuk memastikan itu, dan itu memang berdampak kepada lingkungan kita. Nah, ini kalau itu sudah melalui kajian itu memenuhi darurat bencana gitu kan. Nah, ini kan kita bisa mengkoordinasikan dengan BNPB, karena di BNPB bekerja sama dengan BMKG ada teknologi modifikasi cuaca saat ini. Nah, ini dari BMKG bersama BNPB berdasarkan permohonan dari kepala daerah, kalau tingkat kabupaten oleh Pak Bupati, nah ini bisa dibuatkan modifikasi cuaca. Artinya apabila ada titik-titik potensi hujan gitu kan, nah, di awan itu berpotensi, ini bisa dimodifikasi sehingga lebih awal bisa ada turun hujan kan. Nah, ini teknologinya baru ini dari BMKG, nah, kerjasama dengan BNPB. Nah, itu juga secara teknologi ya, ada TMC, teknologi modifikasi cuaca. Sedangkan kalau secara kepercayaan kita juga memungkinkan mohon bantuan dengan pawang hujan yang ada di sekitaran kita di wilayah Buleleng seperti itu. Terima kasih. Ya, memang saya baru ingat yang di Galungan memang kejadian pada saat kebakaran kita antisipasi. Ternyata di musim kemarau bisa hujan di desa Galungan. Nah, itu mungkin ada peran-peran dari pemuka adat setempat ya Pak Kalaksa ya. Ingat kejadian di Galungan begitu. Astungkara bisa hujan sehingga memang perluasan api menjadi terhenti begitu. Ya. Itu memang sebuah keajaiban atau? Memang terjadi. Memang terjadi. Tapi ada dari sesepuh desa, begitu, penua-penua desa di Galungan, ada satu pura di desa Galungan, Nunas Hujan. Ya ini dengan pawang hujan ini ya terbukti ada hujan kemarin di tahun 2023 saat kebakaran di Galungan. Padahal musim kemarau. Gitu. Nah, itu keyakinan kita. Itu keyakinan betul, dan itu nyata begitu ya Pak Kalaksa ya. Baik. Ya, kita juga masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790, dan Anda juga bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Mohon izin kepada kedua narasumber, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Mau tanya apa lagi, Ade? Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah. Iyo Ade, hujan dia marah. Masa hujan juga bisa marah? Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrawat di lingkungan, terus dong buang sampah taka ruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Saat ini, kita sedang merasakan dampak dari musim kemarau, mulai dari kekeringan air, polusi udara, dan efek buruk bagi kesehatan. Lantas, apa saja penyakit penyerta yang harus kita hindari dalam menghadapi dampak buruk dari kemarau? Pertama, ancaman dehidrasi. Ketika menghadapi musim kemarau, kita akan lebih sering mengalami dehidrasi, terlebih bagi orang-orang yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Untuk mengantisipasinya, kita bisa mengupayakan dengan memperbanyak minum air mineral. 2. Dermatitis atopik atau eksim. Penyakit ini memberikan dampak kulit menjadi radang, gatal, kering, dan pecah-pecah. Untuk menghindari penyakit ini, bisa menggunakan bahan pakaian yang nyaman. Lalu, bagaimana jika sudah merasakan ruam dan gatal? Kita bisa mengompres bagian tersebut dengan air dingin, mandi air hangat, dan mengoleskan pelembab atau krim sesuai rekomendasi dari dokter. 3. Tifus. Penyakit yang sering menjangkit manusia ini menular melalui konsumsi makanan yang telah tercemar melalui bakteri. Proses pencemaran ini biasanya melalui lalat yang hinggap pada makanan yang manusia konsumsi. Bentuk pencegahan tifus ini bisa kita mulai dari menjaga kebersihan makanan. Selain itu, menjaga pola hidup sehat juga menjadi penguat untuk menghindari penyakit tifus. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau ya. Dan telah hadir dua narasumber, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP dan juga Aji Ide Bagus KD Wirenegara SPMAP selaku Kasih Perencanaan Pemanfaatan Penggunaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistemnya ya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar baik itu di 24644 ke WA Pro 1 ataupun Anda juga bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh kedua narasumber bagaimana antisipasi di musim kemarau nanti ya, tepatnya di bulan Agustus, baik itu dari BPBD Kabupaten Buleleng dan juga dari P4H serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada UPTD KPH Bali Utara. Bisa dikatakan situasi dan kondisi hutan yang ada di seluruh wilayah yang baik itu di Buleleng Barat maupun Timur masih kategori aman ya Pak Kalak ya maupun Haji Wire ya. Iya, memang sampai saat ini aman. Memang ada satu kejadian di Barat sudah terantisipasi, tapi tetap kita harus waspada karena ini kan akan memasuki suhu tertinggi di bulan Agustus gitu. Ya, prediksi dari BMKG. Baik ya, andai kata begitu ya, andai kata ini mudah-mudahan tidak. Kalau tahun lalu tadi kita sempat ngobrol gitu kan dengan bantuan para penua-penua Kenten ya, yang nunas begitu ya Pak Kalaksa maupun Haji Wire. Apakah nanti bisa diajak berkolaborasi begitu sebagai antisipasi andai kata hal itu terjadi kembali begitu? Bagaimana kira-kira?
Nggih, makasih Ayu. Terkait dengan pelibatan pawang hujan ya. Pawang hujan ini sesuai dengan pengalaman kita kemarin di 2023 seperti kejadian di Galungan kan kita mohon bantuan dengan desa adat kan. Nah, kebetulan di sana ada orang yang pintar dan ada juga pura yang diyakini tempat untuk nunas hujan kan. Nah, sungkara itu berhasil kan bisa dipadamkan api di hutan Galungan lebih cepat dari kejadian tersebut. Termasuk juga yang di DPA Bengkale kan seperti itu, kita di saat kejadian kebakaran itu saatnya sudah transisi ya, Desember Januari seharusnya sudah musim hujan tapi tidak turun-turun hujan ini. Nah, kita juga nguningang ya lunas bantuan. Nah, untuk kejadian-kejadian ke depan ini juga kita sebagai umat beragama kita juga tetap minta doa dan juga ya nanti sesuai dengan kondisi di desa adat kita menyesuaikan, kita minta petunjuk juga dengan klien-klien adat yang ada di desa. Nah, ini yang karena kita juga tidak tahu kondisi di lapangan kan. Nah, kita minta ini dengan tetap desa minta adat, petunjuk dengan desa tetap adat, sowan ke sana begitu ya Pak. Siapa yang kira-kira pintar atau mampu kan itu kan nanti diberikan rekomendasi dari adat. Kita libatkan juga karena kita dalam menanggulangi bencana ini tidak bisa sendiri. Betul, harus bukan tugas pemerintah saja begitu ya, harus Pak. Berkolaborasi. Iya, benar. Masyarakat juga harus kita terus saja perankan karena kalau pemerintah saja seperti saya sampaikan tadi berat. Masalah bencana harus ya bekerjasama multi helik harus kita libatkan. Seperti itu terkait dengan pawang hujan ini memang kita kan yakini itu. Iya, harus yakin ya Pak ya. Karena itu membantu tugas dan peran dari pemerintah begitu ya, pihak-pihak terkait gitu ya Pak ya. Termasuk juga pemerintah kan sudah membuat upacara-upacara mungkin pecaruan, mungkin di saat nyepi sehingga memohon kepada Ide Sang Hyang Widi bagaimana diberikan keselamatan kita dijauhkan dari mara bahaya. Baik, izin kembali kita terima atensi pendengar. Ya, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Inggih, sareng Pak Made Ribe. Pribadi. Swastiastu Ade, selamat pagi. Kita taman munyen gelai. Hai, ingat gati Ade. Pak Budu. Yang. Animalis iki Bapak Sirin iki. Pak Ide Bagus Wire dari KPH Bali Utara. Salam kenal Bapak. Inggih, yang ring lord peken iki bangken guru. 16 bulan lebih wis ngajak ngajar. Ini Syun. Niki Mbak siapa yang di RRI? Dengan Ayu Sundari Pak Made. Pak Sundari bener bong hujan galang kali ya. Ampun Pak Budu ya. Ini hanya sekedar Pak Budu dengan Pak siapa? Gus Wira. Kalau mempergunakan relawan, tahu betul dia apa. Sebab saya korban relawan Pak Budu. Kerugian saya tidak sedikit dong. Waktu foggingnya itu, sarang burung saya sengaja ada yang dulu, tapi kali itu ya, anak buahannya relawan ini nyemprot. Nggak sedikit, untuk update rugi paling-paling hanya 15 jutaan. Megede balik. Sampai sekarang baru hanya paling-paling hanya 7 kelompok. Padahal itu Pak, 60-an lebih tuh Pak. Makanya kalau pakai relawan, betul dia tahu relawan ini. Jangan sampai kesempatan dipergunakan. Ini polo nih, mohon maaf Pak Putu ya. Pak Putu. Yang kedua, tahun berapa dia ngajuang bantuan ke Inten untuk perbaikan rumah 15 juta? Kan saya yang tegur Pak. Ada orang yang memblokir apa. Sehingga saya akhirnya ngambil 3 juta Pak, ingat tuh. Pang bakada pes gelai itu. Sebenarnya mau kukin malu 2 jutaan lebih loh Pak. Hampir 2,5. Ampun Pak Budu. Ini hanya omong kosong. Kangen iseng ngomong aja Pak Budu nih. Selamat bertugas bekerja, pasti sukses. Harus sukses Pak ya. Sukses Pak Ade. Cukup sekian Mbak Yusundari. Om Santi Om. Om Santi Om. Matur suksemen niki Pak Made Ribe atas atensinya. Monggo diapresiasi Aji Wira ataupun Pak Kalaksa. Terima kasih Pak Ade. Semoga sehat selalu nih Pak Ade, teman lama nih. Terima kasih Pak Ade atas
namanya diingatkan lah dalam penanggulangan bencana ini kita relawan ya. Memang kalau kita dalam penanggulangan bencana di BPBD kan kita bekerja sama dengan relawan-relawan yang ada di desa. Nah, relawan-relawan ini semua terdata gitu kan. Relawannya terdata di BPBD dan artinya relawan-relawan dalam penanggulangan bencana ini memang sudah mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian lah di bidang kebencanaan supaya tidak nanti kita melibatkan relawannya sembarangan, tidak terlatih, kita mau menolong orang takutnya relawannya yang menjadi korban kan, itu menjadi tambah ini kan. Nah, terkait dengan kasus yang dialami Pak D tadi ya, nah ini menjadi perhatian kita bersama juga. Mudah-mudahan relawan-relawan yang kita miliki di BPBD bisa terkoordinir dengan baik sehingga dalam memberikan pelayanan, terutama apalagi ini masalah kebencanaan kan, ini berkaitan dengan kemanusiaan, tidak ada memanfaatkan hal-hal yang ini untuk mencari keuntungan pribadi kan, seperti yang kejadian seperti Pak D yang tadi sampaikan. Oke, terima kasih Pak D sarannya sebagai bahan evaluasi yang juga untuk bahan koordinasi dengan teman-teman relawan di lapangan. Terima kasih. Ya, Jiwira, silakan. Mungkin dari kami memang dalam setiap pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran memang kata kunci tadi kolaborasi tadi betul sekali yang disampaikan Pak Kalaksa, dan itu memang melibatkan relawan. Jadi yang paling penting dalam perlibatan relawan adalah keselamatan diri pribadi yang lebih utama. Artinya jangan sampai bakti ini maka disisip begitu. Jadi kita terus menyampaikan tetap utamakan keselamatan sambil melaksanakan tugas begitu. Dan tadi disampaikan bahwa ada terkait fogging, mungkin kalau kami di kebencanaan kebakaran yang dimaksud mungkin mopping up ya. Jadi mopping up itu adalah kegiatan mencari api-api yang masih kecil dan langsung memadamkan, sehingga dari api kecil itu tidak menyebabkan kebakaran lebih lanjut begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan mopping up. Tetapi kalau fogging yang menyebabkan kematian burung mungkin di luar konteks dari pemadaman kebakaran hutan begitu. Karena kan ini lokasinya di hutan begitu. Oke, sudah semua terjawab begitu ya, Jiwira dan juga Pak Kalaksa. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan terkait topik pagi ini sebelum kita akhiri perbincangan pagi hari ini. Izin Wayu ya, kebetulan masih ada waktu pada kesempatan ini sampaikan kepada seluruh masyarakat Buleleng ya. Kebetulan saat ini kita masuk di musim kemarau dan puncaknya ini sudah dekat ya, bulan Agustus September biasanya di Buleleng suhu panas, anginnya kencang, dan ini berdampak menimbulkan kebakaran atau juga mungkin dampak-dampak yang lain. Khusus untuk kebakaran, saya himbau kepada masyarakat Buleleng, mari kita bersama-sama untuk melindungi hutan kita, melindungi lahan kita dari kebakaran. Untuk itu kami minta kepada seluruh masyarakat Buleleng bagaimana kita untuk menghindari membakar. Terutama yang pertama, hati-hati saat membakar sampah. Nah, ini kan saat musim kemarau ini kan banyak sampah ya. Nah, ini masyarakat biasanya membakar sampah, ini juga harus hati-hati. Pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi tempat membakar sampah. Terus yang kedua, untuk hati-hati atau jangan membuang puntungan rokok sembarangan. Nah, ini saya himbau apalagi yang beraktivitas di sekitaran dekat-dekat kawasan hutan, hati-hati, pastikan puntungan rokok ini mati ya. Jangan sampai bisa menimbulkan kebakaran. Terus yang kedua, mungkin bagi masyarakat yang senang berkemah. Nah, ini dalam membuat api unggun juga hati-hati, pastikan saat selesai api unggunnya untuk pastikan apinya mati sehingga tidak bisa menimbulkan kebakaran. Terus juga kami juga imbau bagaimana kita semua masyarakat untuk berhati-hati dengan api. Artinya bagaimana kita memanfaatkan api itu dengan baik, dengan hati-hati saat berkegiatan. Nah, ini pastikan api kompor atau yang dupa itu dipastikan sebelum kita meninggalkan rumah. Artinya ini yang potensi-potensi yang bisa menimbulkan kebakaran di pemukiman, di perumahan. Termasuk juga mengawasi anak-anak apabila anak-anak bermain api. Nah, ini juga dong diawasi sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Dan apabila masyarakat melihat api, mungkin itu di hutan atau mungkin di daerah pemukiman, untuk segera melaporkan kepada kami di BPBD atau kepada
perbekal atau lurah di tempat tinggal masing-masing untuk bisa dikoordinasikan dengan petugas yang membantu menangani kebakaran, mungkin ke Damkar nanti bisa dihubungkan atau ke BPBD atau terkait dengan kebakaran hutan ada di KPH Bali Utara sehingga bisa dikoordinasikan lebih awal. Itu yang dapat kami sampaikan Mbak Ayu untuk himbauan kepada masyarakat untuk antisipasi kebakaran hutan. Mudah-mudahan kita semua selamat ya, normal, tidak ada kebakaran hutan di tahun 2024 ini. Makasih. Baik, ya ada penekanan penting Haji Wira yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Memang kami dari UPTD KPH Bali Utara dalam hal ini berada dalam Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, turut hadir di Buleleng untuk mengantisipasi kebakaran hutan di musim kemarau. Tentunya kami menekankan yang penting adalah kolaborasi tadi, bagaimana kita meningkatkan koordinasi dan komunikasi sekaligus menjaga ritme semangat, karena berjaga di kawasan hutan itu berbeda ya, memang perlu semangat yang tinggi, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Buleleng, Kodim, kemudian kepada BPBD Buleleng, kepada teman-teman di desa, kemudian LLPHD, dan kami juga menghimbau kepada personil kami di lapangan karena kami memiliki 9 RPH dan 9 polisi kehutanan agar terus bekerja dengan semangat dan tulus mengabdi untuk masyarakat. Dan terakhir mungkin kami punya pantun sedikit Mbak Ayu. Ya silakan Haji Wira. Wah ini tambah semangat ya pagi hari ini ya. Sebelum beraktivitas jangan lupa sarapan. Cakep. Mari terus kita awas cegah tangkal kebakaran hutan dan lahan. Wow, mantap, luar biasa. Ya, pantun tadi mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini ya. Intinya bagaimana mengantisipasi kebakaran hutan maupun lahan begitu ya Pak Kalak ataupun Haji Wira yang lebih bagus mencegah daripada betul, karena itu merupakan langkah penting begitu ya dalam menjaga lingkungan dan juga kehidupan. Kita tidak hanya harus menanggapi bencana setelah terjadi begitu ya, tetapi juga berperan dalam mencegahnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Haji Ide Bagus Kadiwira Negara SPMAP selaku Kasih Perencanaan Pemanfaatan Penggunaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistemnya pada UPTD KPH Bali Utara. Seputar topiknya antisipasi kebakaran hutan di musim kemarau. Mendengar demikian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini Kamis 25 Juli 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.